Sebanyak 33,8% penduduk Indonesia mengkonsumsi produk tembakau, sedangkan prevalensi konsumsi produk tembakau di Indonesia pada penduduk usia 15 tahun atau lebih sebesar 62,8% laki-laki dan 4,8% perempuan. Angka nasional kematian Indonesia akibat rokok mencapai 88 orang per 100.000 orang. Apa saja sih kandungan dalam rokok? Di dalam sebatang rokok terkandung lebih dari 4.000 jenis senyawa kimia, 400 zat berbahaya, 43 zat penyebab kanker atau karsinogenik. Secara spesifik di dalam rokok terdapat yang pertama yaitu nikotin, juga merupakan zat berbahaya penyebab kecanduan. Kemudian yang kedua, karbon monoksida. Karbon monoksida ini merupakan gas yang beracun yang dapat menurunkan kadar oksigen dalam darah. Kemudian yang ketiga, tar. Tar ini dapat mengendap di paru-paru sehingga menyebabkan penyakit pada paru-paru. Tar, material resin berwarna hitam dalam rokok mampu melapisi gigi dan gusi serta merusak enamel gigi. Merokok juga merusak saraf di hidung yang mengakibatkan kehilangan kemampuan untuk mencium bau. Dalam paru, asap rokok menyebabkan paru rentan mengalami infeksi dan penyakit kronis seperti bronkitis atau emfisema. Hal ini terjadi karena asap rokok merusak silia yang berfungsi menjaga saluran nafas tetap bersih. Gas beracun karbon monoksida dari asap rokok ketika berada dalam alveolus mampu berikatan dengan hemoglobin menggantikan oksigen, sehingga rokok ini dapat menyebabkan seseorang kekurangan oksigen sehingga menyebabkan orang tersebut memiliki nafas yang pendek. Senyawa nikotin dalam asap rokok terbawa ke otak melalui aliran darah yang menimbulkan sensasi tenang sehingga berakibat merokok menjadi kegiatan yang sangat candu. Nikotin dan juga beberapa senyawa lain dari rokok mampu menyebabkan penyempitan saluran aliran darah. Efek penyempitan ini juga menyebabkan penebalan dan pengerasan saluran aliran darah yang dapat berujung pada serangan jantung atau stroke. Senyawa arsen dan nikel dalam asap rokok dapat mengganggu proses perbaikan materi genetik yang mencegah terjadinya kanker. Rokok tidak hanya berdampak pada diri sendiri, tetapi juga orang lain. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok, tetapi menghirup asap rokok orang lain. Perokok pasif lebih bisa terkena dampak yang berbahaya dibandingkan perokok aktif. Bahaya perokok pasif yang pertama bagi bayi dan anak-anak lebih rentan menderita asma, infeksi telinga, infeksi hidung, dan infeksi dada. Mengalami peningkatan risiko kematian mendadak. Kemungkinan lebih tinggi ketika dewasa menjadi perokok. Mengalami penurunan kemampuan membaca dan penalaran jika dibandingkan dengan anak yang bebas asap rokok dalam rumah. Mengalami peningkatan risiko penyakit paru obstruktif kronis dan kanker ketika dewasa. Asap rokok dapat membahayakan janin yang masih dalam kandungan. Kemudian dampak bagi orang dewasa atau umum. Mengalami peningkatan risiko menderita kanker paru-paru dan penyakit jantung bila menghisap asap rokok dalam jangka waktu yang lama. Kemudian, asap rokok juga dapat menyebabkan penyakit asma dan beberapa penyakit lain. Kemudian, perokok pasif juga berisiko mendapatkan serangan jantung dan stroke secara mendadak karena darah yang terpapar kandungan asap rokok cenderung menjadi lebih kental dan memicu penyumbatan pada pembuluh darah. Berhenti merokok akan menghasilkan banyak manfaat. Hanya dengan 20 menit setelah perokok berhenti merokok, detak jantung dan tekanan darah akan kembali normal. Lalu setelah 12 jam berhenti merokok, kadar karbon monoksida akan stabil dan meningkatkan oksigen darah. Setelah 1 hari berhenti merokok, risiko serangan jantung akan mulai berkurang, tekanan darah dan detak jantung mulai normal. Setelah 2 hari berhenti merokok, fungsi hidung sebagai indera penciuman mulai membaik. Paru-paru akan menjadi lebih sehat setelah 1 bulan berhenti merokok. Setelah berhenti merokok, akan terjadi pemulihan pada silia di saluran pernapasan yang akan meningkatkan ketahanan terhadap infeksi. Setelah 1 tahun berhenti merokok, risiko penyakit jantung koroner akan menurun dan fungsi pembuluh darah akan membaik. Setelah 5 tahun, kemungkinan pembentukan gumpalan dan risiko terkena stroke akan menurun. Setelah 10 tahun, kemungkinan untuk terkena kanker paru-paru akan menurun sebanyak 50%. Setelah 15 tahun berhenti merokok, kemungkinan untuk berkembangnya penyakit jantung koroner sama seperti orang yang tidak merokok. Terdapat 3 cara untuk berhenti merokok. Yang pertama adalah berhenti seketika. Cara ini dilakukan dengan menghentikan konsumsi rokok secara langsung. Jika hari ini masih merokok, maka besok tidak boleh merokok lagi. Umumnya cara inilah yang paling efektif. Kemudian cara yang kedua adalah dengan penundaan. Cara ini dilakukan dengan menunda kebiasaan merokok tiap harinya. Sebagai contoh, bila memiliki kebiasaan merokok pada pukul 7 pagi, maka hari berikutnya merokok pada pukul 9. Dilakukan penundaan terus-menerus hingga didapatkan hari tanpa merokok. Kemudian cara yang ketiga adalah pengurangan. Cara ini dilakukan dengan mengurangi jumlah rokok yang dikonsumsi secara berangsur-angsur dengan jumlah yang konstan. Sebagai contoh,
Contoh, jika per hari mengkonsumsi 10 batang, maka pada hari pertama 10 batang, kemudian pada hari kedua 8 batang, dan pada hari ketiga 6 batang, dan seterusnya. Anda juga bisa mendapatkan layanan konseling yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di 0800 177 6565.